Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ifai dalam Retorika Jiwa. Pernahkah kamu bertanya, untuk apa hidup kita ini? Untuk apa aku bekerja, berjuang, atau bahkan bertahan? Pertanyaan tentang makna hidup adalah pertanyaan yang paling manusiawi. Ia muncul ketika kita merasa kosong atau ketika kita ingin memastikan bahwa setiap langkah kita itu punya arti. Episode kali ini akan mengajak kamu untuk merenungkan bagaimana menemukan tujuan di tengah perjalanan kita. Sebelumnya coba kita pikirin sebentar ya, apa sih sebenarnya makna hidup itu? Ya, bisa dikatakan secara sederhana, makna hidup itu adalah keyakinan bahwa hidup memiliki arah, tujuan, dan arti yang lebih besar dari sekedar rutinitas. Jadi, kalau kita mulai mempertanyakan hidup kita sudah mulai mempertanyakan tentang makna kehidupan kita sendiri. Kalau kita sudah merasakan bahwa hidup kita ini punya arah, hidup kita ini punya tujuan, dan kita merasa bahwa hidup kita berarti, itu artinya kita sudah mulai memaknai hidup. Ya, bukan sekedar rutinitas. Kadang coba deh kita ingat lagi ketika kita sikat gigi kan, rutinitas dilakukan setiap hari. Dan seringkali kita jarang tuh mempertanyakan kenapa sih kita harus sikat gigi? Ya, rutinitas aja. Mengapa sih penting makna dalam hidup kita? Atau apa kita ini harus ya memaknai hidup kita? Bukannya kita jalani aja dan biarkan itu menjadi autopilot, hidup otomatis. Ya, misalnya kita lahir lalu tiba-tiba merasa jadi besar, lalu tiba-tiba merasa menjadi tua. Ya, itu otomatis kan? Nah, tapi ketika itu terjadi, berarti kita hidup tanpa perencanaan, tanpa pemaknaan yang kita bangun. Jadi penting juga untuk mulai membangun makna dalam hidup kita supaya dia bisa memberi motivasi untuk bertahan dalam kesulitan. Ketika kita tidak mempunyai makna hidup, berat sekali rasanya menjalani kehidupan ini. Terutama ketika kita jatuh, terpuruk, kita menghadapi beragam kesulitan, kita ditinggalkan orang-orang di sekitar kita. Ya, sulit bukan? Nah, dengan memaknai hidup, itu bisa memberi kita motivasi untuk bertahan dalam kesulitan, bertahan dalam keterpurukan. Selain itu, makna hidup juga membantu kita untuk membuat kita merasa hidup lebih utuh, lebih berharga, hidup lebih berarti. Itu penting supaya menjadi fondasi bagi kebahagiaan jangka panjang kita.
semua makna yang kita bangun di dalam kehidupan kita itu kadang sejalan dengan serangkaian alur kehidupan yang terjadi pada diri kita, yaitu menjadi sumber dari makna hidup. Kita bisa memaknai hidup ketika sumber-sumber itu datang. Misalnya, ketika kita berhubungan dengan orang lain, dari hubungan kita dengan orang lain itu memberikan makna terhadap sesi kehidupan kita. Misalnya lagi dari pencapaian dan keterlibatan kita dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, pencapaian kita sekecil apapun itu cukup memberi makna buat hidup kita. Jadi sebenarnya tidak harus pencapaian besar melulu. Pencapaian kecil pun bisa memberi arti dalam hidup. Misalnya lagi spiritualitas atau nilai-nilai pribadi kita. Terutama nanti nih ya, bulan Ramadan, bulan puasa, di mana frekuensi spiritualitas umat muslim cenderung meningkat. Nah, kita mendapatkan pemaknaan terhadap kehidupan kita melalui kegiatan yang kita lakukan di bulan itu. Spiritualitas bisa membantu menjadi sumber dari makna hidup. Selain itu semua, ada juga sumber makna hidup bisa ditemukan, bisa kita dapatkan dari pertumbuhan dan pengalaman kita sendiri, terutama dari pengalaman-pengalaman sulit yang kita lalui. Kadang pengalaman sulit itu memberi arti yang lebih ya, begitu membekas. Maknanya begitu berarti ketika kita melampaui kesulitan-kesulitan itu. Mudah untuk diingat, sulit untuk dilupakan. Itu makna hidup yang bisa kita dapatkan dari pengalaman sulit. Tapi kalau kita ingin menemukan makna hidup, bagaimana ya? Ya, cara untuk menemukan makna adalah dengan pertama melakukan refleksi diri. Misalnya kita bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku? Nah, itu akan menemukan makna dengan pertanyaan itu. Lalu yang kedua, tips yang kedua adalah dengan menetapkan tujuan kecil yang selaras dengan nilai yang kita yakini. Ya, tujuan kecil, misalnya Ramadan ini saya ingin berpuasa setiap hari sampai tuntas. Nah, itu mungkin tujuan kecil, tetapi itu mampu membantu kita untuk membangun makna. Tips yang ketiga adalah melibatkan diri dalam aktivitas yang memberi kita rasa terlibat. Ya, banyak sekali aktivitas. Kita bisa memilihnya sesuai dengan passion kita, nilai-nilai kita, atau hobi kita. Banyak pilihan. Kalian mau pilih yang mana? Coba deh pikirkan. Selain 3 tips yang tadi, tips yang keempat adalah kita bisa menemukan makna melalui kegiatan membaca atau mendengar kisah inspiratif. Jadi kalau kamu mendengarkan sebuah kisah inspiratif, dari kisah itu pastilah kamu akan menemukan makna. Baiklah sobat, dalam membangun makna
di hidup kita, dalam kehidupan kita, kita bisa membayangkan bahwa kita berjalan di hutan. Jalannya panjang, kadang menanjak, kadang menurun. Ada saatnya kamu lelah kan? Ada saatnya kamu ingin berhenti. Lalu kamu melihat sebuah kompas di tanganmu. Ya, kompas itu tidak menghapus rasa lelah, tetap aja kita lelah. Tapi ia selalu memberi arah. Begitu juga dengan makna hidup. Ia tidak selalu membuat perjalanan menjadi mudah, tetapi ia membuat setiap langkah terasa berarti. Baiklah Sobat Retorika Jiwa, Anda bisa mempraktikkan afirmasi harian. Misalnya, hidupku memiliki makna dan tujuan. Setiap langkah kecil membawa aku lebih dekat pada arti yang lebih besar. Aku menemukan makna dalam hubungan, pengalaman, dan pertumbuhan. Aku layak menjalani hidup yang penuh arti. Itulah Sobat Retorika Jiwa, bahasan kita kali ini tentang makna hidup. Makna hidup bukan sesuatu yang kita temukan sekali lalu selesai. Ia adalah perjalanan yang terus berkembang seiring dengan waktu. Jadi, jangan takut jika kamu belum menemukan jawabannya. Karena setiap langkah, setiap pengalaman adalah bagian dari proses menemukan makna. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga episode ini mengingatkan kamu bahwa hidup kamu itu berharga dan selalu ada tujuan yang menuntun langkah kamu. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel ini, like and share. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.